Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini, kita tentu sudah tidak asing lagi dengan pembayaran online, pinjaman online, investasi online, ataupun melakukan perbandingan data pada situs online. Apabila Anda pernah melakukan salah satu hal tersebut, maka Anda sudah menjadi konsumen dari industri besar yang sedang melesat saat ini bernama fintech atau financial technology. Apa itu financial technology? Financial technology merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dan teknologi, yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Yang awalnya dalam bertransaksi kita harus bertemu langsung dengan membawa uang cash, namun pada saat ini kita dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan mudah, bahkan dalam hitungan detik sekalipun. Financial technology terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Sejarah perkembangan fintech dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama yaitu fintech 1.0 yang dimulai pada tahun 1866. Pada saat itu, kabel telegraf transatlantik pertama kali dipasang. Kabel tersebut memungkinkan adanya globalisasi dari tahun 1866 sampai tahun 1913. 5 tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1918, lahirlah sistem pengiriman elektronik yang bernama Fedwire. Lalu, pada tahun 1950-an, terjadi perubahan besar dalam sistem pengiriman uang dengan terciptanya kartu kredit. Selanjutnya yaitu fase fintech 2.0. Pada periode ini, perkembangan fintech dilanjutkan dengan terciptanya anjungan tunai mandiri atau ATM pada tahun 1967. Adanya perkembangan fintech ini selaras dengan perkembangan internet dan e-commerce. Karena perkembangan internet yang cukup pesat, lantas di tahun 90-an mulai bermunculan banyak e-commerce. Selain itu, hadir pula layanan internet banking dan situs penjualan saham secara online. Namun, era ini sempat berhenti ketika adanya krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008. Yang terakhir yaitu fase fintech 3.0. Pasca krisis ekonomi di tahun 2008, perkembangan fintech memasuki tahap berikutnya. Pada saat itu, banyak orang yang tidak percaya pada dunia perbankan tradisional. Celah ini lantas dijadikan peluang oleh banyak orang untuk melahirkan startup pada bidang jasa keuangan, seperti jasa pembayaran online, pinjaman online, dan juga crowdfunding. Di tahun 2009 muncul pula Bitcoin sebagai bentuk alternatif investasi. Era ini juga didukung dengan lahirnya smartphone yang memungkinkan para penggunanya untuk menggunakan mobile banking. Lalu, apa saja sih jenis-jenis fintech? Financial technology yang berkembang di Indonesia ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu payment, clearing, dan settlement. Fintech yang satu ini tentunya sudah tidak asing lagi di tengah masyarakat kita. Namun, fintech ini biasanya lebih sering digunakan untuk melakukan pembayaran pada berbagai merchant, seperti pembayaran transportasi umum atau ojek online. Jadi, mungkin saja Anda selama ini tidak sadar sudah menggunakan jenis fintech ini setiap hari dalam berbagai aktivitas keseharian Anda. Contoh dari fintech jenis ini yaitu OVO, GoPay, dan Link Aja. Lalu, bagaimana sih cara kerja payment gateways? Ketika customer ingin membeli sesuatu di situs e-commerce, customer akan menginput info pembayaran pada situs tersebut. Setelah itu, situs e-commerce akan mengirimkan info pembayaran tersebut kepada payment gateway untuk meneruskan permintaan pembayaran ke perusahaan kartu kredit. Kemudian, perusahaan kartu kredit akan memverifikasi ketersediaan kredit dan menyetujui pembayaran. Setelah pembayaran disetujui, payment gateway akan mengirimkan dana kepada penjual. Jenis fintech yang kedua yaitu market aggregator. Jenis fintech ini berperan penting sebagai pembanding suatu produk keuangan, di mana jenis fintech ini akan mengumpulkan berbagai informasi dan data finansial yang akan dijadikan sebagai referensi oleh pengguna. Fintech ini dibuat agar Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat sebelum akhirnya memilih produk keuangan yang tepat. Contoh dari fintech jenis ini yaitu Cek Aja, Cermati, dan Tunaiku. Jenis fintech yang ketiga yaitu manajemen risiko dan investasi. Fintech jenis ini mempunyai konsep awal seperti seorang financial planner dalam bentuk digital. Fungsinya adalah untuk melakukan perencanaan keuangan secara lebih praktis dan mudah, sehingga dapat dipantau dimanapun dan kapanpun. Contoh manajemen risiko dan investasi adalah Bibit, Bareksa, Toko Kripto, dan Allianz. Jenis fintech yang keempat yaitu crowdfunding dan peer-to-peer lending. Platform ini berperan penting dalam mempertemukan pihak yang memang sedang membutuhkan dana dengan pihak investor. Layanan ini cukup banyak diminati, sebab bukan hanya peminjam saja yang untung, namun juga investor, karena investor mendapat bunga dari dana pinjaman yang diberikan. Proses transaksinya pun cenderung mudah dan aman. Contoh fintech jenis ini adalah Investri, Coinworks, Amarta, dan Modalku. Bagaimana cara kerja peer-to-peer lending? Ketika peminjam melakukan pinjaman melalui platform peer-to-peer lending, platform tersebut akan menganalisa dan memilih peminjam yang layak untuk melakukan pinjaman. Kemudian, peminjam yang terpilih akan ditempatkan dalam marketplace peer-to-peer lending secara online, beserta informasi komprehensif tentang profil dan resiko peminjam tersebut. Lalu, investor akan melakukan analisa dan seleksi atas peminjam untuk kemudian diberikan pendanaan oleh investor. Setelah itu, peminjam akan mengembalikan pinjaman beserta dengan pokok bunga sesuai jadwal pengembalian pinjaman ke platform peer-to-peer lending tersebut untuk kemudian diterima oleh investor. Kelebihan dan kekurangan dari fintech. Kelebihan yang pertama, fintech memberikan kemudahan pelayanan kepada para penggunanya. Perusahaan yang menerapkan inovasi teknologi semakin mudah dalam memberikan layanan kepada konsumennya. Konsumen juga mendapat keuntungan memperoleh layanan yang lebih mudah. Misalnya, transaksi pembayaran yang dapat dilakukan secara online hanya dengan smartphone. Kemudian, fintech juga dapat memperoleh informasi dengan cepat. Misalnya, ketika Anda ingin memperoleh update info tentang pinjaman atau investasi tertentu. Dengan jaringan internet dan aplikasi smartphone, informasi tersebut bisa didapatkan saat itu juga.
Dengan kata lain, teknologi finansial juga memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara murah. Selanjutnya, fintech mengutamakan efisiensi. Aplikasi teknologi finansial menyediakan fitur-fitur penting yang dibutuhkan oleh konsumen. Anda dapat mengatur keuangan secara tepat dengan bantuan yang diberikan. Selain itu, terdapat layanan notifikasi yang memudahkan pengguna dalam pembayaran tagihan dan sebagainya. Selanjutnya, kekurangan dari fintech. Fintech membutuhkan gadget dan koneksi internet. Pelayanan dalam fintech mewajibkan pengguna untuk memiliki gadget seperti smartphone, tablet, atau komputer. Selain itu, berbagai layanan di teknologi fintech hanya dapat diperoleh jika sudah memiliki internet. Kekurangan selanjutnya yaitu fintech memerlukan pengetahuan tentang internet. Untuk merasakan layanan dari perusahaan fintech, Anda harus memiliki pengetahuan tentang penggunaan internet. Sementara, pelaku bisnis maupun individu yang belum melek internet akan sulit mengakses pelayanan keuangan dari fintech. Untuk itu, diperlukan pemerataan literasi tentang teknologi dan internet di masyarakat. Selanjutnya, berpotensi terjebak penipuan. Kehadiran fintech memberikan keamanan bagi pengguna. Namun, di sisi lain, masih terdapat potensi penipuan pada sektor ini. Setiap pengguna harus lebih jeli dalam memilih layanan yang dibutuhkan. Dengan begitu, praktik penipuan tidak semakin merajalela dan memakan banyak korban. BI juga menerbitkan ketentuan pelaksanaan PBI penyelenggaraan teknologi finansial yang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur atau PADG. Terdapat 2 PADG yang mengatur tentang fintech. Yang pertama yaitu nomor 19/14/PADG tahun 2017 tentang ruang uji coba terbatas teknologi finansial. Dan yang kedua, nomor 19/15/PADG tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran, penyampaian informasi, dan pemantauan penyelenggara teknologi finansial. Selain beberapa peraturan di atas, berikut disampaikan beberapa hal tentang fintech di Indonesia yang telah dirangkum. Yang pertama adalah, apakah fintech lending harus terdaftar atau berizin? Jawabannya adalah, penyelenggara fintech lending harus mendapatkan tanda terdaftar sebelum menjalankan kegiatan operasionalnya. Maksimal 1 tahun setelah mendapatkan tanda terdaftar, penyelenggara wajib mengajukan permohonan perizinan ke OJK. Yang kedua, apakah perbedaan penyelenggara fintech lending terdaftar dengan terizin? Keduanya dapat menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelenggara terdaftar dapat menjalankan kegiatan operasional hingga 1 tahun setelah mendaftar dan selanjutnya wajib mengajukan permohonan perizinan. Apabila tidak mengajukan permohonan perizinan, maka penyelenggara terdaftar harus mengembalikan tanda terdaftarnya kepada OJK. Sementara, penyelenggara berizin tidak memiliki masa kadaluarsa atas tanda berizin yang dimilikinya. Yang ketiga, apakah ada fintech ilegal? Jawabannya adalah, OJK telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Satgas Waspada Investasi sejak awal 2018 hingga 2019. Sudah terdapat 1.350 entitas fintech ilegal yang telah diblokir oleh SWI atau Satgas Waspada Investasi. Selanjutnya, bagaimana cara mengetahui legalitas izin perusahaan yang menawarkan investasi adalah legal? Pertama, cek surat izin OJK yang asli. Surat izin OJK yang asli dilengkapi dengan QR Code yang dapat dipindai dan terhubung situs sipena.ojk.go.id. Kedua, apabila surat izin yang tidak bisa dipindai atau surat yang ditampilkan berbeda dengan informasi yang ada di QR, dapat dipastikan suratnya adalah palsu. Ketiga, cek legalitas lembaga jasa keuangan yang terdaftar dan berizin OJK ke kontak OJK melalui telepon, media sosial, WhatsApp, atau melalui email. Kemudian, apa itu AFTEK? AFTEK merupakan singkatan dari Asosiasi Fintech Indonesia yang merupakan wadah bagi penyelenggara fintech untuk berkolaborasi guna mendorong inovasi teknologi dan memperkuat daya saing industri fintech nasional. AFTEK berdiri pada tahun 2016 dan telah diresmikan oleh OJK sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital pada tanggal 9 Agustus 2019. Visi AFTEK adalah yang pertama, membantu memenuhi akses layanan keuangan berbasis teknologi bagi masyarakat di seluruh Indonesia dengan cara meningkatkan akses, penggunaan, dan kualitas layanan keuangan guna mencapai target strategi nasional. Terdapat 4 pilar dari kegiatan AFTEK, yaitu yang pertama adalah advokasi kebijakan, kolaborasi komunitas, literasi dan edukasi, serta pengembangan pengetahuan. AFTEK secara rutin menginisiasi pembuatan berbagai macam riset untuk membahas mengenai pertumbuhan fintech serta dampaknya bagi Indonesia. Riset ini dilakukan dengan cara bekerja sama dengan berbagai industri baik pemerintah maupun riset lokal dan internasional. Dari penjelasan sebelumnya terkait apa itu fintech, sejarah perkembangan, jenis-jenis fintech, hingga kelebihan dan kekurangannya, akan lebih mudah untuk memahaminya jika kita langsung melihat ke contoh nyata produk fintech yang ada di Indonesia. Yuk kita simak contoh perusahaan fintech apa saja yang ada di Indonesia.
Salah satu contoh dari digital payment berupa e-money yaitu GoPay. GoPay atau yang dulunya disebut dengan GoWallet merupakan layanan e-money dari salah satu produk atau aplikasi dompet digital yaitu Gojek Indonesia. GoPay digunakan untuk menyimpan Gojek Kredit yang nantinya bisa dipakai untuk melakukan pembayaran atau transaksi yang ada pada semua layanan aplikasi Gojek seperti GoRide, GoFood, GoSend, dan lain sebagainya. Bisa juga untuk pembayaran di rekan usaha GoPay, transfer saldo ke sesama pengguna GoPay dan atau ke bank, bahkan juga bisa digunakan untuk melakukan pembayaran tagihan. Lalu, apa saja dampak positif dari GoPay? Salah satunya ialah menciptakan generasi cashless, sehingga lebih efektif, lebih mudah, dan cepat saat melakukan pembayaran transaksi seperti pembayaran tagihan listrik, pembelian pulsa, bahkan sampai dengan pembayaran BPJS. Lalu, hal positif lainnya dari GoPay adalah sering memberikan cashback kepada pengguna dan bagi merchant dapat memberikan keuntungan dengan meningkatnya penjualan. Lalu, dampak negatif dari GoPay itu apa? Dampak negatif dari GoPay ialah menimbulkan perilaku konsumtif. Dengan kemudahan top up saldo yang bisa dilakukan melalui smartphone, serta promo-promo yang diberikan langsung oleh GoPay membuat masyarakat lebih tertarik untuk belanja kebutuhan yang diperlukan maupun kebutuhan yang bersifat konsumtif atau bahkan sebenarnya sesuatu kebutuhan yang tidak diperlukan saat itu. Namun karena adanya promo membuat para konsumen jadi tertarik untuk membeli barang-barang tersebut. Contoh nyata dari jenis fintech peer-to-peer lending atau crowdfunding di Indonesia ialah Modalku, merupakan salah satu fintech Indonesia yang memungkinkan para pemilik UKM mampu mengajukan pinjaman sebesar 50 juta hingga 500 juta rupiah dalam kurun waktu 3-12 bulan. Apabila permohonan peminjaman tersebut diterima, maka pengajuan tersebut akan ditampilkan di situs Modalku. Hal ini bertujuan agar para calon pemberi pinjaman atau investor dapat melihat kebutuhan para pelaku UKM. Lalu, apa saja sih dampak positif dari peer-to-peer lending ini? Pertama, semua pengusaha bisa mendaftar. Yang kedua, persyaratan mudah, hanya membutuhkan foto KTP, foto selfie, mutasi rekening usaha, dan laporan penjualan usaha. Yang ketiga, pemberi dana melakukan penilaian usaha yang dilakukan secara menyeluruh dari sisi bisnis online maupun offline. Yang keempat, tim dari Modalku sangat peduli akan perkembangan bisnis para pelaku UKM tersebut. Selain dampak positif di atas, apa saja sih dampak negatif fintech P2P ini? Nah, dampak negatif ini terbagi atas dua jenis. Ada dampak negatif untuk pendana dan dampak negatif untuk peminjam. Mari kita coba bahas sedikit demi sedikit. Untuk pendana, dampak negatifnya ialah ada kemungkinan dana yang didistribusikan untuk para peminjam bisa hangus atau lenyap akibat peminjam gagal bayar dalam pengembalian uang pinjaman. Lalu, dampak negatif yang dialami oleh peminjam atau pengguna P2P secara ilegal adalah 1. Bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan. Yang kedua, penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam. Ketiga, adanya penyebaran data pribadi. Keempat, ancaman, fitnah, penipuan, bahkan sampai ke pelecehan seksual. Lalu dampak negatif lainnya adalah kontak dan lokasi kantor penyelenggara aplikasi peminjaman online yang tidak jelas. Selanjutnya, ada biaya admin tidak jelas, penyebaran foto dan informasi peminjam ke kontak yang ada pada gawai peminjam. Lalu, dampak negatif yang lainnya ialah penagihan dilakukan oleh orang yang berbeda-beda. Nah, itu tadi adalah berbagai contoh dampak negatif P2P yang ada namun ilegal dan tidak terdaftar pada OJK. Untuk itu, hal pertama yang harus diperhatikan oleh para pengguna P2P atau peminjam ialah calon peminjam sebaiknya memperhatikan izin dari penyelenggara teknologi finansial dalam hal terdaftar atau tidaknya di OJK. Calon peminjam dianjurkan hanya meminjam kepada pinjaman online yang terdaftar dari OJK saja. Jenis nyata fintech selanjutnya yaitu market agregator di Indonesia adalah cekaja.com. Jenis fintech ini berperan penting sebagai pembanding suatu produk keuangan di mana jenis fintech ini akan mengumpulkan berbagai informasi dan data finansial yang akan dijadikan sebagai referensi oleh pengguna. Cekaja.com merupakan sebuah portal finansial yang berada di bawah naungan PT Puncak Finansial Utama yang hadir untuk membantu masyarakat dalam memecahkan berbagai permasalahan finansial yang dihadapi. Tak hanya dapat digunakan untuk membeli produk finansial seperti asuransi, kartu kredit, hingga pinjaman, cekaja.com juga menyediakan fasilitas perbandingan yang mempermudah masyarakat dalam memilih produk finansial yang sekiranya mereka butuhkan dan sesuai dengan gaya hidup. Jadi, cekaja.com ini bisa dibilang seperti perpustakaan informasi yang menyediakan berbagai macam informasi finansial yang bisa digunakan untuk referensi bagi banyak orang di Indonesia. Contoh fintech jenis manajemen investasi di Indonesia ialah Bibit, merupakan layanan investasi reksadana online yang ditawarkan oleh agen penjual efek reksadana PT Bibit Tumbuh Bersama.
Bibit merupakan transformasi dari Bibit Nomic, platform tabungan investasi yang diakuisisi oleh Stockbit pada Oktober 2018. PT Bibit Tumbuh Bersama berlaku sebagai agen penjual efek reksadana atau APRED yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Bibit menerapkan teknologi modern portfolio teori. Melalui teknologi ini, pengguna bisa langsung melakukan investasi secara optimal dengan tingkat risiko yang bisa disesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Investor juga akan mudah mengenali profil risikonya yang dipersonalisasi berdasarkan beberapa indikator, mulai dari usia, tanggungan, kondisi keuangan, hingga toleransi terhadap risiko. Berikut beberapa dampak positif dari aplikasi Bibit. Pertama, tersedia pilihan syariah yang dapat dipilih oleh pengguna sesuai keinginan. Yang kedua, gratis biaya komisi. Yang ketiga, pemilihan investasi mudah di mana Bibit dapat menganalisa dan menyeleksi reksadana terbaik di tanah air sesuai dengan tingkat risiko secara otomatis. Keempat, dana investasi yang terjangkau. Dapat mulai berinvestasi di reksadana Bibit mulai dari 10.000 hingga nominal yang diinginkan. Lalu kelebihan lainnya ialah investasi dapat dicairkan kapan saja. Lalu, investasi di Bibit juga bebas pajak, di mana reksadana merupakan instrumen investasi yang keuntungan investasinya bukan merupakan objek pajak. Lalu, kelebihan lainnya ialah keamanan dana. Di Bibit bisa berinvestasi dengan aman tanpa takut kehilangan dana. Lalu kelebihan yang selanjutnya ialah didukung oleh teknologi tinggi melalui pendekatan teori modern portfolio yang terbukti mampu menjaga risiko dan mengoptimalkan keuntungan lewat diversifikasi. Lalu, apa saja sih kekurangan dari aplikasi Bibit? Selain dapat kelebihan, juga ada kekurangan ini. Yang pertama, robo-advisor yang diharapkan sangat pandai dalam mendeteksi kondisi risiko, namun belum tentu mendapatkan keuntungan maksimal saat memilih jenis reksadana. Kekurangan lainnya, produk reksadana yang tersedia di aplikasi sangat terbatas, sehingga investor tidak bisa leluasa memilih reksadana. Kekurangan lainnya ialah pertanyaan survei yang diberikan terbatas, dan berbagai kondisi risiko hanya dibagi menjadi 10 jenis. Itulah tadi materi terkait fintech, mulai dari pengertian fintech, sejarah perkembangan fintech, jenis-jenis fintech, kelebihan dan kekurangan fintech, hingga contoh nyata perusahaan fintech yang ada di Indonesia. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian ya teman-teman. Suka dengan materinya? Jangan lupa klik like dan subscribe channel kita ya teman-teman. See you!